manusia ini yang hadir manusia semua apa bukan ya? Kok nggak ada suaranya gitu loh. Manusia itu makhluk yang paling mulia dan dimuliakan oleh Allah. Tapi akhir-akhir ini banyak manusia yang merendahkan derajatnya sendiri karena ikut-ikutan perilaku makhluk yang derajatnya lebih rendah, yakni binatang yang hanya menjalankan proses reproduksi, tidak mau mempersiapkan proses regenerasi. Akhir-akhir ini para jamaah, kita itu seakan-akan terdidik hanya untuk kepentingan kapitalisme dan materialisme saja. Segala sesuatu itu ukurannya materi, segala sesuatu diukur dari harta kekayaan duniawi. Di mana-mana orang dianggap sukses, dianggap berhasil, itu ukurannya bukan keilmuannya, keimanannya, akhlakul karimahnya, ketakwaannya, bukan. Tapi orang dianggap berhasil, dianggap sukses, itu ukurannya dari finansialnya, dari kekayaan dunianya. Jadi maaf, orientasinya hanya soal penghidupan, bukan masalah kehidupan. Ini kayaknya kok nggak paham ya diajak ngaji kayak gini. Ini saya masih menerka-nerka ya, tingkat kemampuan dan pola berpikir jamaah Purbalingga itu kayak apa. Jadi mohon maaf kalau saya masih mengukur dulu. Takutnya yang saya hadapi ini ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma agak on gitu. Aku hampir ngomong GOBLOK Gus, tapi gak situ. Sehingga dari segi penghidupan rata-rata masyarakat kita sudah baik, tapi dari segi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Penghidupan itu cakupannya materi, harta benda, sandang, pangan, kendaraan, anggaran, termasuk maaf departemen perbadokan itu penghidupan. Lah kalau kehidupan itu cakupannya rohani, moralitas, karakter, akhlak, kemanfaatan, ketentraman, keberkahan. Orang-orang sekarang dari segi penghidupan rata-rata sudah baik, tapi dalam hal kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Akhlakul karimah kita kalah sama orang-orang dulu. Keberkahan hidup kita kalah dengan orang-orang dulu. Ketentraman dan kemanfaatan kalah sama orang-orang dulu. Kalau penghidupan menang. Orang-orang sekarang dari segi materi, finansial, kekayaan, harta benda udah jauh lebih baik daripada orang-orang dulu. Wong biyen niku nuwun pangapunten tesih melarat-melarat. Sekarang cari orang miskin susah, nyari orang yang benar-benar miskin sekarang susah. Buktinya di Purbalingga ini kalau ada bantuan raskin dari pemerintah banyak yang nggak doyan, tapi berasnya diterima, dijual, ditukoke beras yang apik. Iki wonge teko, wonge kudu ngireng. Loh, orang dulu itu masih miskin-miskin bener. Maaf ya, orang dulu makan nasi putih sama daging itu kalau nggak lagi selamatan, lagi hajatan, lagi momen-momen penting nggak keturutan. Kalau orang sekarang
mau makan menu kayak apa aja keturutan. Nggih napa nggih? Dulu makan kok lauknya dadar, telur goreng, itu nunggu ada ndok kopior. Jadi kalau nggak ada telur kopior itu ya ndak makan dadar. Lah sekarang sak bledose wetengmu kepingin mangan menu model opo wae kelakon. Makanya jangan heran di pengajian aja makanan seliweran. Dulu kalau ada orang sakit itu rata-rata penyakitnya karena kurang makan. Makanya kalau ke dokter habis didiagnosa, diperiksa, diobati sama dokter dinasihati makan yang banyak, mangano sing akeh. Oh, panganan kuwi obat, panganan kuwi tombo, dipangani akeh, waras. Penyakitnya pancen mergo kaliren. Sekarang kalau ada orang sakit itu rata-rata penyakitnya karena kebanyakan makanya kalau ke dokter periksa sama dokter mesti diomongi sembarang-barang mbok emploki kabeh, jangan makan ini, jangan makan ini, kamu nggak boleh makan kacang kangkung karena kamu ini kolesterol, nggak boleh makan udang karena asam urat, misalnya kayak gitu. Jadi penyakitnya orang sekarang itu penyakit kebanyakan makan enak gitu. Terus pakaian, orang dulu pakaiannya jelek-jelek, tambalan, bisa beli baju baru itu setahun sekali, nunggu lebaran. Itu pun anaknya orang kaya. Kalau anaknya orang miskin walaupun lebaran ya nggak bisa beli baju baru, baju lama itu diwenter. Masih ingat enggak bapak ibu dulu sekolah di SD itu dibelikan sepatu sama orang tua ya cuma sekali, iki diwet-wet nanti tekan kelas 6, jadi kakinya pendek neng sepatunya panjang apik kaya Donald bebek, kegeden terus diganjeli gombal ngono kae. Lalu sekarang Masya Allah namanya pakaian itu berbagai mode, tiap minggu ada keluaran terbaru, modis, funky, trendy. Saniki golek uang sing klambine elek kangelan. Rumah, wah orang dulu rumahnya jelek-jelek. Sekarang coba nyari rumah jelek di Purbalingga udah hampir nggak ada. Kalaupun ada rumah yang dianggap jelek, dapat program bedah rumah. Nggih napa nggih? Dah kalau orang dulu Masya Allah rumahnya bolong-bolong. Kalau malam itu angin masuk huwuk, nggak ada kipas angin apalagi AC. Dulu adanya cuma AB, angin berobos itu. Kalau musim penghujan becek semua, kalau musim kemarau berdebu sampai tinggal omah undur-undur. Sekarang nyari undur-undur udah susah. Orang sekarang itu rumahnya wes bagus-bagus semua. Saya yakin kok yang hadir di sini ini rumahnya bagus-bagus semua. Kadang-kadang bapak ibu merasa rumahnya jelek, sesungguhnya rumah bapak ibu enggak jelek kok, enggak. Hanya saja ada tetangga bangun rumah lebih bagus daripada rumahnya bapak ibu. Jadi rumahmu itu cuma salah posisi aja. Kalau pengen kelihatan bagus ya geser, jejer ke omah sing elek engko lah omahmu ketok apik. Apik eleke omahi padha karo wajah manusia. Ngono, ibu-ibu bisa kelihatan cantik, bisa kelihatan jelek, tergantung jejerane sapa. Lah kalau jejerane perempuan cantik ya ketok elek sampean. Lah nek jejere wong wadon sing elek-elek ya ketok ayu. Mulane ibu-ibu kalau pengen kelihatan cantik, aku pesen lungguh sak lungguh sing hati-hati. Nyari rombongan jelek. Tuh. Jadi maaf ya kalau dari segi penghidupan, orang sekarang udah baik. Tapi kehidupan kita kalah sama orang-orang dulu. Makanya ngapunten di sini pentingnya proses regenerasi, bukan hanya reproduksi. Kalau regenerasi itu melahirkan anak historis, sedangkan reproduksi hanya melahirkan anak biologis. Kok koyo gak paham ngono ya?
Sorry, saya pakai bahasa kayak gini. Pertama, pertimbangannya Purbalingga ini kan bahasanya ngapak. Kalau saya nanti pakai bahasa Jawa, takutnya Jawa Timur sama Purbalingga beda bahasanya, maka saya pakai bahasa Indonesia. Yang kedua, belakangan ini saya itu sering ngaji di kalangan akademis. Lah malam ini kan kalangan jemburis. Ya iya, harus menyesuaikan gitu. Regenerasi itu melahirkan anak historis, anak sejarah, anak zaman yang mampu mengukir prestasi emas dalam kehidupannya. Itu regenerasi. Lah kalau reproduksi itu hanya melahirkan anak biologis, anak hasil dari Departemen Perpetingkringan. Udah, kita nggak bicara tentang reproduksi, nggak usah dibicarakan, sudah ahli-ahli semua. Ini kita bicara regenerasi. Regenerasi akhir-akhir ini Bapak Ibu terhambat karena kemajuan zaman, karena kecanggihan teknologi. Kita hidup di zaman milenial. Kata anak muda itu, kita hidup di zaman digital. Maka manusia sekarang mau nggak mau dituntut harus siap menjadi manusia-manusia siluman. Artinya manusia yang harus hidup di dua dunia. Kalau orang dulu hidupnya hanya di dunia nyata saja, orang sekarang di samping hidup di dunia nyata justru malah lebih banyak hidup di dunia maya. Betul? Berarti kita ini sekarang hidupnya di dua dunia, dunia nyata dan dunia maya. Kira-kira orang sekarang lebih banyak hidup di dunia nyata apa di dunia maya? Lebih banyak hidup di dunia maya, lewat alat yang setiap tangan sudah pegang. Bahkan kadang satu orang punya 3. Saya sering istilahkan sebagai setan gepeng itu. HP, halo, Indonesia ini peringkat 1 di seluruh dunia, penduduknya paling gila dengan HP. Sak donya peringkat 1 Indonesia. Jadi peredaran HP terbesar di seluruh dunia, ranking 1 Indonesia. Tepuk tangan untuk Indonesia. Lungke. Makanya maaf banget, saya akhir-akhir ini kalau ceramah itu kadang-kadang berat rasa di hati. Beratnya kenapa? Ya maunya ceramah ngaji itu 100% di dunia nyata. Tapi kebanyakan majelis-majelis yang saya datangi, jamaahnya itu 80% berada di dunia maya. Orang saya ceramah, jamaahnya mainin HP. Coba kita ngaji, jamaahnya bikin story. Kita ceramah serius, jamaahnya update status. Nih kudung coklat itu, habis moto saya ceklek langsung dibikin status ngaji bareng Abah Anza. Lu sekarang emang gitu kok. Mbah. Jujur ya, jujur. Saya itu sekarang kalau ada yang ngundang ceramah dari manapun, si malakama saya. Antara ya dilema kalau ndak ngerti, antara diterima apa ditolak. Mau saya terima kok nggak sesuai dengan keinginan hati, mau saya tolak kok yo sopo ngomong eman-eman. Mesti ngomong eman-eman ini mesti pikirannya duit ngono mesti. Wes terus terang ae.
Suudzon itu namanya. Jangan negatif thinking. Dikira kiai itu mata duiten, dikira kiai itu materialis. Apa dipikir kiai-kiai itu nek karo duit terus moh ngono apa piye kok ya. Gini loh, bener saya dilema antara saya terima apa saya tolak kalau diundang ceramah akhir-akhir ini. Mau saya terima kok enggak cocok sama keinginan hati. Lah keinginannya ya tadi ngaji itu yang serius, yang ngaji beneran. Tapi mau ditolak kok ya wis mbuh sak mbletate lambemu wis. Kok ya kasihan gitu loh. Maksudnya kasihan orang ngundang ngajak ngaji, saya waktunya ada, masa kita nggak mau gitu loh. Kok duit itu yo penting, cuman kan yang jauh lebih penting daripada duit itu dulur gitu loh. Loh iya, mau saya terima itu kadang-kadang beratnya satu pertimbangannya tadi, maaf lah kita maunya ngaji itu ya ngaji itu di dunia nyata lah itu. Kedua, sekarang penceramah itu sedang dalam pengawasan super ketat dari netizen yang maha benar dengan segala firmannya gitu. Kepleset dikit lembut ceramah misalnya 90 menit itu yang 80 menit isinya bagus, yang 10 menit jelek. Ini yang digoreng, ini yang 10 menit bukan cuma digoreng, diliwet sampai lembut. Yang 80 menit hilang gitu loh. Nah, padahal siapa sih yang nggak ada jeleknya? Setiap orang baik pasti ada kejelekannya, setiap orang jelek pasti ada kebaikannya. Setiap orang baik pasti punya masa lalu yang itu ada buruknya, dan setiap orang buruk ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Rawahu Abah Anza. Ngono ku gawean status kok galau tingkat dewa opo ngono. Loh, setiap orang baik pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Ketua PCNU yang sekarang baik, kalau nggak baik nggak mungkin jadi ketua PCNU, tapi beliau pasti punya masa lalu yang ada buruknya. Dulu waktu di pondok ke warung itu ambil pisang goreng 5 bayar 2, malah urung lunas tekan saiki. Dulu ya suka nyuri mangga itu orangnya. Persis sebagaimana setiap orang buruk pasti ada harapan untuk memiliki masa depan yang baik. Padha karo saya sering sampaikan, setiap kebaikan itu pasti ada sisi buruknya, dan setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Ini kalau nggak dikasih contoh mesti orang paham. Soalnya yang saya hadapi ganteng-ganteng, cantik-cantik, cuma yuk dikasih contoh hai. Pada setiap kebaikan pasti ada sisi buruknya. Misalnya ya, warga Purbalingga ini kan terkenal orangnya dermawan, wonge lomo-lomo, terkenal saben ketemu kiai mesti nyangoni. Misalnya ibu ada pengemis ke rumah ibu kasih uang 100.000, wong pancen ibu terkenal lomo. Minggu depan datang lagi pengemisnya, ibu kasih lagi 100.000, terkenal lomo kan uang Purbalingga. Minggu berikutnya datang lagi itu pengemis kasih lagi 100.000. Lah ibu kan lomo, pikirannya malah gini, ini pengemis kesini bukan maunya sendiri, ada yang menggerakkan. Siapa? Allah yang menggerakkan. Malah ini merupakan ladang pahala bagi saya. Ngono jare wong Purbalingga. Akhirnya tunggu langganan, tiap minggu datang dan terus dikasih 100.000. Baik apa baik? Orang banter baik apa baik?
baik, tapi itu ada sisi buruknya. Ibu aja yang nggak tahu. Apa sisi buruknya? Bukankah Nabi menyatakan la yazalur rajulu yas'alun nas, kalau ada orang yang suka meminta-minta pada manusia, garis miring ngemis-ngemis, hatta ya'tiya yaumal qiyamah wa laisa fi wajhihi muz'atul lahmin, orang itu besok pada hari kiamat akan datang dengan keadaan di wajahnya sama sekali nggak ada dagingnya, alias jadi tengkorak, yang itu sebagai simbol bahwa dia penduduk neraka, dia ahli neraka. Kenapa kok sampai jadi tengkorak? Karena suka ngemis. Kenapa suka ngemis? Karena sampean paringi terus, berarti ibu punya jasa, ibu ikut berkontribusi membantu orang itu jadi tengkorak. Ayo api apa elek? Elek, mulane lek ana pengemis aja kei. Loh, seneng iki sing pelit-pelit iki, seneng iki sing cetil-cetil. Mah, aku mau bantu dirimu dadi tengkorak. Ngono lho, Bu. Contoh lagi. Habis pengajian ini kan tadi hujan. Terus ada jamaah yang demam, panas menggigil. Ketemu sama ketua PCNO Gus Ulil. Gus Ulil kan kenapa Bu, kenapa Bu? Panas Gus, panas Gus, habis pengajian semalam lo panas, soalnya penceramai ngoceh wae ora rampung-rampung, panas. Dibelikan paracetamol sama Gus Ulil, ini Bu diminum. Habis minum paracetamol langsung sembuh, alhamdulillah. Ayo jawab yang banter, ngono ku Gus Ulil sae napa sae? Loh, kurang banter, maringi wong loro sakit diparingi obat sembuh, panas diparingi obat sembuh. Gus Ulil sae napa sae? Awon napa sae? Sae napa awon? Sae napa sae? Alhamdulillah, monggo dibidalaken ten kuburan. Loh, kan mantun disaksekne. Monggo dibidalaken ten makbarah sareng-sareng la ilaha illallah. Sae Gus Ulil. Tapi jangan lupa dalam kesayanane Gus Ulil tadi ada sisi buruknya. Apa itu? Ingat, Rasulullah bersabda, humma yaumin kafaratu sanatin. Panas ya, sakit panas sehari itu menghapus dosa setahun, gara-gara paracetamol wong iki. Orang tadi dosanya setahun gak jadi dihapus sama Allah. Ya kalau sakit panasnya cuma sehari, lah kalau sakit panasnya seminggu, berarti dosa 7 tahun nggak jadi dihapus gara-gara paracetamol wong iki. Ayo Gus Ulil ngoten niku berarti saya napa awon? Elek. Dalam kebaikan itu ada sisi buruknya. Demikian pula dalam setiap keburukan pasti ada sisi baiknya. Ibu maaf misalnya ya, ibu sampean punya suami sampean kan laki-laki, orang itu kejam, kasar, pelit pula, terus mulutnya itu suka ngata-ngatain ibu, cangkeme elek. Ngapunten nggih, Jawa Timur ngomong cangkem ngene iki biasa, maaf biasa, lek kene kan tabu. Purbalingga terkenal halus, di Purbalingga kan bahasanya cocot. Jadi gini ya, suami sampean itu masya Allah kotor mulutnya. Pagi belum ibu bikinin kopi, marah-marah ibu, dikata-katain, wis pokoknya binatang kaki 4 itu keluar semua, kepala ibu dibentur-benturkan tembok. Dijawab, Bu, suami kayak gitu api apa elek? Leh ngomong elek kok kaya dendam ngono modele. Elek suami apaan itu? Padahal itu ada baiknya. Ayyumam ra'atin sabarat
ala su'i khuluqi zawjiha a'tahallahu ta'ala minal ajri mithla thawabi Asiyah. Istri yang sabar menghadapi buruknya akhlak suami, punya suami akhlaknya buruk banget, istrinya bisa bersabar melayani dengan baik, maka itu istri mendapatkan pahala seperti pahala yang didapat Asiyah binti Muzahim. Apa itu? Belum mati sudah diperlihatkan surganya. Ono wong lanang bantu ngetokke swargamu, Bu. Kuwi wong lanang elek apa apik? Apik. Makanya suami jelek itu, Bu, mempercepat istri masuk surga. Berbahagialah ibu-ibu sing duwe bojo elek, gampang mlebu swarga. Makanya tolong kalau suaminya udah jelek, akhlaknya jelek pula, tolong dirawat yang baik. Yo dibalsem, yo diblonyoi minyak kayu putih, tetap disayang. Kalau tidur perhatikan dengan seksama. Nek perlu disenter nganggo HP. Alhamdulillah ya Allah, nyonge kok duwe ingon-ingon kaya ngene iki. Ngono. Maaf, ini diantara dampak, yang saya sebut setan gepeng tadi. Bukankah gara-gara HP itu orang sekarang jam tidurnya jadi pada mundur, betul? Sehingga banyak yang sholat subuhnya kesiangan, betul? Lah kalau orang dulu belum ada HP, bahkan TV listrik belum ada, sore udah pada tidur, jadi subuhnya tepat waktu. Sebelum subuh masih bisa sholat-sholat sunnah, subuh nggak kesiangan. Kan orang dulu tidurnya sore jam 9, 10 maksimal udah pada tidur. Makanya wong biyen ku anake okeh-okeh akeh ya. Lah kan turune sore, dadi suwengi iki sik iso ping pira ngono. Ya Allah. Lah sekarang itu wis utak-utek HP sampai dini hari, sehingga banyak yang subuhnya kesiangan, jam 7:30 baru bangun. Usolli fardhu subhi raka'ataini mustaqbilal qiblati karinan lillahi ta'ala. Gara-gara itu pula orang sekarang jadi males baca Quran, betul? Wis to, jujur lah jawab, kapan gak jujur pindah aku. Orang ini panitia dari Purwokerto aja udah jemput dari sebelum maghrib. Ndi makhluk mau? Oh iki lho makhluk. Halo, coba ibu maaf. Lebih banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Lebih banyak mana ngelihat tulisan Quran sama ngelihat HP? Lebih banyak mana baca Al-Quran sama mentelengi HP? Ya udah, besok di akhirat minta syafaatnya Samsung, ya, minta syafaatnya Oppo itu. Ya Allah, nah ini keberkahan jadi berkurang. Kadang-kadang ditanya, banyak mana pegang Quran sama pegang HP? Banyak pegang HP, kan di HP juga ada Quran, bisa disetting, ada aplikasi Qurannya, tinggal buka. Iya, nggak salah. Tapi seberapa sering itu aplikasi Quran di HP-mu kamu buka? Pertanyaannya kan itu. Kalaupun baca Al-Quran via HP, maaf, itu mengurangi nilai barokah. Orang dulu kalau mau baca Quran wudhu dulu. Lu kan nggak boleh pegang mushaf Quran kecuali suci dari hadas. La yamassuhu illal mutahharun. Jadi orang dulu kalau mau baca Quran wudhu. Lah wudhu itu barokah, wudhu itu ibadah, wudhu itu pahalanya besar, wudhu itu terjaga dari maksiat, wudhu itu terhindar dari setan, dijaga malaikat. Udah dapat pahala.
pakaiannya rapi kalau mau baca Quran orang dulu, nutup aurat, kemudian menyekel, mendemek mushaf Quran itu udah dapat pahala. Dibuka, mendelok, menjenggilengi dan mementelengi tulisannya Quran itu dapat pahala. Membacanya dapat pahala, kesulitannya dalam membaca dapat pahala, penuh dengan berkah. Sekarang kan ngentengke wong saiki, karena di HP ada aplikasi Quran, jadi mau baca Quran nggak usah pegang mushaf, nggak usah wudhu, kadang pakaiannya sekenanya, kadang sikapnya juga sekenanya, sambil metingkring, sambil tidur-tiduran, itu buka HP tulisannya ayat Quran sambil ngentut, tutet, produt. Loh kok tutet, produt? Lah memang suara entut itu kan tergantung ukuran bokong. Lah kalau bokongnya tipis kecil ya tit ngono, bokongnya sedengan ya tet, bokong gede ya tuwot, apalagi gede kuandel kayak yo aku ki apa-apa tak teliti yo Bu. Loh, gara-gara itu pula maaf sekarang banyak anak yang tidak berbakti kepada orang tua, banyak anak yang berani sama orang tua. Maaf, anak-anak panjenengan rata-rata semuanya walaupun masih kecil-kecil sudah pegang HP, betul? Banyak sekarang anak-anaknya itu maaf lebih memperhatikan ibunya apa HP-nya, lebih nurut sama bapaknya apa HP-nya, lebih sering pegang kitabnya apa HP-nya, lebih sering mempelajari buku pelajaran sekolahnya apa HP-nya. Syukur. Kenapa seperti itu? Ya soalnya ibune yang ngono. Loh, ibu-ibu zaman dulu itu kalau habis maghrib ngaji, baca Quran, belum ada listrik, masih pakai sentir, gek delumuan, kacamotane kuandel kae. Lah sekarang ibu-ibu kalau habis maghrib baca Quran apa tiktokan? Apik-apik ya. Ya itu. Duh, sekarang maaf, kadang-kadang ada nenek atau kakek kangen sama cucunya, akhirnya nenek kakek itu ke rumah cucunya, bukan putunya yang sowan simbah, malah simbahe sing sowan putu saiki. Lah kalau mbahnya dateng kira-kira putune iku jagongi mbahe apa jagongi HP-ne? Halo? Ini diperhatikan apa enggak tuh aku ngomong ini? Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu maaf ya, gara-gara itu pula sekarang dunia jadi terbalik. Banyak orang tua yang berbakti kepada anak. Sekarang gitu. Harusnya kan anak yang berbakti kepada orang tua, tapi sekarang malah orang tua yang berbakti kepada anak. Dulu orang tua itu kendel merintah anak, sekarang malah anak yang kendel merintah wong tuane. Nggih napa nggih? Sekarang gitu. Banyak orang tua yang malah berbakti kepada anak. Kalau anak dulu itu berbakti sama orang tua, anak dulu itu manut-manut sama orang tua, urusan apapun manut sama orang tua, sampai baju pakaian apapun ya manut sama orang tua, dibeliin sama orang tua, sekolah manut pilihannya orang tua, ngaji mondok kemana manut pilihannya orang tua, sampai nikah itu manut pilihannya orang tua. Anak-anak dulu, betul? Iya, kadang jadi manten lungguhe singkur-singkuran no. Nggih, ndak kenal no. Itu pilihannya orang tua no. Mantenan singkur-singkuran, tapi yo tiap tahun procot lemana. Sekarang coba ibu misalnya punya anak perawan, terus ibu pilihkan jodohnya, no tak entuk no kae no yo,
Kayak lo imam kayak lo nok, kayak bocah sergap neng masjid nok, ibu seneng, mah bu nyonge ora seneng kok. Manut, ora ana wong tua pengen nyusahne anak, ibu ya oleh bapakmu ya manut mbahmu. Nyatane uripe ya kepenak, mah nyonge ora seneng kok. Manut mah. Lah nek ibu maksa ya imam kon ngerabi rika ngono. Ini anak sekarang seperti itu. Nah, karenanya para Purbalingga belum dengar ya, sekarang hitungannya per menit. Gini. Oke, saya hanya ingin sampaikan rumusan sederhana terkait pendidikan anak, karena bicara TPQ Al-Quran, ini Al-Quran ini pendidikan dasar. Nanti kita kaitkan kalau waktunya mencukupi, kalau nggak mencukupi ya kapan-kapan ngundang lagi lah. Jangan sampai anak itu nggak bisa baca Al-Quran, Bu. Jangan sampai anak nggak bisa baca Al-Quran. Ini sekarang yang lagi memprihatinkan pula, anak sekarang itu belajar Al-Quran cepat bisa dibanding anak dulu. Cepat bisa anak sekarang, karena sekarang banyak metode-metode praktis, metode cepat cara belajar Al-Quran. Betul? Betul? Kalau dulu, Masya Allah, dulu itu semua rata-rata pakai Qaidah Baghdadiyah itu. Kalau di daerah saya namanya turutan. Di sini apa? Sami nggih. Dulu kan gitu. Ngaji Quran itu pakai Qaidah Baghdadiyah, pakai turutan. Mulai menghafal huruf hijaiyah, alif ba ta ca jim ha kha dandang rusa, dal dal ro za sin shin sob dot ta dha ain ghain fa qaf kaf lam mim nun wawu ha lam alif hamzah ya. Dulu terus naik pelajarannya alif fathah alif kasroh i alif dhammah u, ba fathah ba kasroh bi ba dhammah bu, kaf fathah ka kaf kasroh ki kaf dhammah ku, mim fathah ma ta fathah ta mim dhammah mu. Nembe iki nyonge di mata-matake jamaah ki. Alif ya sukun fathah ai, lam fa sukun fathah laf ya dhammah yu. I love you too. Oh no. Dulu begitu kok ngajinya. Alif ya sukun fathah ai, mem sin sukun kasroh mis ya dhammah yu. Aku juga kangen kok sama kamu. Dulu kan begitu ngajinya. Kalau turutan sudah khatam, baru mulai mancek ngaji Al-Quran. Itu ngaji Qurannya ngedep kiai, ngedep bunyai, musyafahah, per huruf disetorkan, tidak disebut khatam, tidak dinyatakan khatam sebelum 114 surah 30 juz utuh semuanya dibaca setoran di hadapan gurunya. Utuh 114 surat 30 juz setoran semua di hadapan gurunya, nggak ada satu huruf pun yang terlewatkan, baru dinyatakan khatam, baru diselamati. Betul? Dulu begitu, sekarang ndak. Wong belajar 6 jilid sudah wisuda. Pakai toga, dapat piagam, ngono ibune leh bangga anakku wis wisuda Al-Quran, wisuda pret. 6 jilid tok itu dianggap udah khatam, dianggap udah lulus. Makanya anak sekarang cepat bisa belajar dan baca Qur'annya, tapi cepat melupakan pula. Setelah bisa membaca, apakah terbiasa membacanya? Kalau dulu karena untuk bisa membaca Qur'an itu susahnya luar biasa, berat. Jadi perjuangan berat bisa lancar baca Qur'an itu, sehingga begitu bisa dipertahankan dan rutin,
Ramadan itu kalau tadarus Al-Quran habis taraweh sampai sahur dulu, betul? Sekarang mana ada anak-anak muda mau tadarusan Quran, langka kalaupun ada. Ngadeg opo ngene iki. Nah, begitu saya berdiri, ibu-ibu dan mbak-mbaknya langsung tepuk tangan. Ini membuktikan bahwa memang perempuan itu lebih suka laki-laki yang kuat berdiri. Sembuh. Nah ini maaf. Terus anak dulu setelah khatam ngaji Al-Quran 30 juz, lanjut belajar plus tajwidnya itu udah dihafalin tajwidnya itu, mulai Syifaul Jinan, Tuhfatul Atfal, munggah terus. Habis itu ngaji kitab, lanjut sampai rabi masih ngaji kalau anak dulu, betul? Sekarang habis wisuda TPQ Arina Manasikana 6 jilid tok, udah nggak mau ngaji sekarang. Usia SMP, usia MTS, anak-anak sekarang udah banyak yang nggak mau ngaji. Pokoknya SD, MI masih mau ngaji, tapi kalau udah SMP, MTS mulai udah nggak mau ngaji, betul? Makanya saran saya, solusi terbaik pendidikan anak akhir-akhir ini adalah pondok pesantren. Sekolah iya, sekolah di pondok pesantren. Ngono, sekolah neng pondok, ojo mondok neng sekolahan. Coba sekolah neng pondok karo mondok neng sekolahan sama apa beda? Oh, beda. Iki ilmu balaghah niki. Padha karo iki lho. Gedhe ndase ambek ndase gedhe. Sama apa beda? Oh, beda. Kalau gede ndase itu orang sombong, besar kepala itu orang sombong. Lah nek ndase gede emang kepalanya besar, jadi ukurannya ndas wi gede. Mboh modele ora patek ngaji kok. Sekolah neng pondok sama mondok neng sekolahan itu beda. Kalau sekolah neng pondok ya sekolah, tapi sekolahnya di lingkup pondok pesantren, sehingga anak-anak bukan hanya sekolah formal saja, lanjut ngaji diniyahnya, bukan hanya dididik ngaji diniyah, langsung praktek akhlakul karimah, dibimbing sama ustadz-ustadzahnya, diawasi sama pengurus-pengurusnya, didoakan bunyainya, diriyadhoi sama kiainya. Alhamdulillah. Wong kene modele kaya ora tau diudani kok. Salahe panitia nggak mau bondo, coba dikasih tenda kan tenang. Ini panitia ngirit ini, nggak usah keplok, wong dirimu ya gak nyumbang. Tenda itu ya nyewa. Nah, enggak jadi hujan. Kalau belum selesai ngajinya enggak jadi hujan. Ya Allah, jangan hujan dulu ya Allah. Tuh, kasihan nanti kalau basah sampai BH-nya. Itu ada yang udah persiapan kemulan plastik itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu udah taring ke saya, ini waktunya udah mepet. Di antara keistimewaannya Al-Quran dulu, sebelum nanti kita ke rumusan sederhana yang saya janjikan, kalau tidak cukup waktunya sekali lagi saya mohon maaf ya, kapan-kapan lagi. Di antara keistimewaannya Al-Quran, yang setebal itu, sebanyak itu, bisa dihafal di luar kepala tanpa terlewatkan satu huruf pun. Tidak ada di dunia ini kitab atau buku yang setebal Al-Quran yang bisa dihafal seluruhnya
tanpa ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi kalau Quran bisa, sehingga di mana-mana kita sering mendengar ada musabaqah hifdzil Quran, lomba hafalan kitab suci Al-Quran, tanpa mengurangi rasa hormat kita kepada saudara-saudara kita yang beragama lain. Rasa-rasanya kok belum pernah ada ya lomba hafalan kitab suci agama lain. Jenengan nate pireng lomba hafalan kitab Injil, lomba hafalan kitab Weda, lomba hafalan kitab Tripitaka? Karena sepinter-pinternya pemeluk agama lain gak bakal ada yang bisa hafal kitab sucinya utuh, tidak ada yang kelewatan satu huruf pun. Tapi Al-Quran yang begitu tebal, begitu banyak, ayatnya banyak yang mirip-mirip, itu lo bisa dihafal. Ini kalau nggak campur tangan Allah nggak mungkin. Malah banyak kok anak-anak itu yang masih umur 8 tahun, 9 tahun sudah hafal Quran. Banyak itu anak umur 8 tahun, 9 tahun, apalagi anak-anak umur 57 tahun yang sekarang kemulan plastik itu. Udah hafal berapa juz, Bu? Hah? Loh, kan ibu-ibu sini banyak hafal juz mangga, juz apel. Anyel aku ini. Malah ada orang yang maaf punya keterbatasan penglihatan, sama Allah ditakdir nggak bisa melihat. Mbok rati reken aku rati gatekke kok. Lanjut apa ndak? Oke. Banyak orang yang tidak bisa melihat, ditakdir buta sama Allah, tapi hafal Quran 30 juz utuh, nggak ada yang kelewatan satu huruf pun. Itu yang nggak bisa ngelihat. Lah yang matanya melorok kayak yang ada di depan saya sekarang, orangnya payungan itu malah plastik lemek gue payungan. Memang Quran itu mukjizat, dan mukjizat yang midad ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Mukjizat terbesar Rasulullah itu Al-Quran. Terbesar kedua Isra Mi'raj. Kapan-kapan naik tak terangno. Di saat mukjizat dari semua nabi dan rasul sekarang sudah nggak ada, tapi Al-Quran midad ila yaumil qiyamah, lestari sampai hari kiamat. Al-Quran nggak akan hilang, Al-Quran nggak mungkin bisa dirubah. Kalaupun ada yang berupaya merubah Al-Quran, jangankan satu ayat, satu huruf saja Al-Quran dirubah, pasti ketahuan. Bahasa Inggrisnya the konangan. Karena Allah sendiri yang menjaga. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami Allah yang menurunkan Al-Quran, dan kami sendiri yang menjaganya. Bentuk penjagaan Allah terhadap kemurnian Al-Quran diantaranya melalui para penghafal Al-Quran. Allahumma sholli ala Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu bapak, Al-Quran itu tetap ada sampai kiamat, bahkan sampai di surga. Quran tetap ada. Mang titeni benjang bapak ibu, mbok menawi panjenengan niki kok sios mlebu swarga, menawi sios kok amin. Sios duka mboten ketingale mboten sios, wong dikei ngaji umek perkara nata plastik. Lanjut mboten niki. Duh, kalau minta lanjut perhatiin dong. Aku tuh orangnya paling nggak suka kalau dicuekin. Aku jauh-jauh dari Bojonegoro ke sini tuh demi kamu sayang. Kok kamu nyuekin aku sih? Halo, halo, lanjut boten? Oke,
Misalnya jenengan benjang kok sido mlebu swarga, di sana masih tetap ada Al-Qur'an. Kalau mukjizat nabi-nabi yang lain sekarang udah nggak ada. Mukjizat nabi-nabi yang lain bahkan sekarang udah bisa diterjemah dalam sainitas modern, ilmu pengetahuan modern. Contoh, ya Allah, berarti ngajinya udah disuruh selesai ini berarti. Bentar ya Allah, nanti kita minta ke Allah supaya hujannya reda. Tapi tolong diperhatikan dulu. Mukjizat dari para nabi dan para rasul semuanya selain Al-Qur'an itu sekarang udah nggak ada, udah bisa diterjemah bahkan dengan ilmu pengetahuan modern. Contoh, Nabi Musa itu punya mukjizat tongkat, kalau dipukulkan ke Laut Merah, jedet, lautan terbelah, terbentang jembatan, menyelamatkan Nabi Musa dan kaumnya dari kejaran Raja Fir'aun dan bala tentaranya. Sekarang udah bisa diterjemah. Antara Surabaya dengan Madura itu ada selat yang sangat lebar. Sekarang udah ada jembatan namanya Suramadu, lebih panjang daripada jembatan Nabi Musa. Halo? Ya Allah. Nabi Sulaiman punya mukjizat, bisa bicara dalam bahasa binatang. Sekarang pemain-pemain sirkus yo bisa. Binatang-binatang diperintah apa? Ngikut tok. Nabi Ibrahim punya mukjizat, dibakar api ndak mempan, kabare limbat yo ngono. Ya Allah, ya Allah. Mukjizat Al-Qur'an midad ila yaumil qiyamah. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun di antara bentuk kemuliaan Al-Qur'an, apapun dan siapapun yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti menjadi mulia. Al-Qur'an itu sangat mulia, diturunkan oleh Allah yang maha mulia melalui perantara malaikat Jibril. Maka dari semua malaikat, Jibril adalah malaikat yang paling mulia, disampaikan kepada Nabi Muhammad sehingga Nabi Muhammad menjadi nabi yang paling mulia. Turunnya pada bulan suci Ramadan, maka dari semua bulan-bulan yang ada, Ramadan menjadi bulan yang paling. Turunnya pada satu malam yang disebut Lailatul Qadar, inna anzalnahu fi lailatil. Maka dari semua malam yang ada di jagat raya semesta ini, Lailatul Qadar menjadi malam yang paling. Sehingga tempat manapun di permukaan bumi yang digunakan untuk mempelajari Al-Qur'an pasti akan menjadi tempat yang paling. Orang yang mau mengajar Al-Qur'an pasti menjadi orang yang mau mengaji, mempelajari Al-Qur'an pasti menjadi orang yang. Orang tua yang mengarahkan anak-anaknya untuk belajar Al-Qur'an pasti menjadi orang tua yang. Pokoknya semua yang berhubungan dengan Al-Qur'an pasti menjadi. Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, pejabat yang dukung lembaga-lembaga pendidikan Al-Qur'an juga akan menjadi pejabat yang nek nyumbang. Maka untuk itu mohon keikhlasan Bapak Ibu panjenengan semua dan seluruh jamaah. Ini ada permintaan dari pengurus, dari panitia, infak panjenengan semua yang dijariahkan untuk TPQ Arina Manasikana. Berapapun nanti yang panjenengan infakkan akan bernilai jariah. Artinya jariah itu mengalir.
pahalanya terus mengalir ila yaumil qiyamah. Sekali panjenengan ngasih ini nanti, maka panjenengan sudah dapat pahala, dan itu enggak henti-henti, terus pahalanya sampai kiamat. Alhamdulillah. Oke, sampean misalnya sedekah kepada pengemis misalnya, ya ketika sampean sedekah itu dapat pahala, tapi setelah itu selesai. Beda dengan jariah ke TPQ, ke madrasah, ke pondok-pondok pesantren, ke masjid-masjid, itu terus dan terus selama TPQ arina manasikana masih digunakan untuk proses belajar mengajar, lebih-lebih belajar Al-Qur'an. Selama itu pula jenengan terus dapat pahalanya. Oleh karenanya sekali lagi Bapak Ibu, mohon siapkan infak terbaik panjenengan. Panitia segera keliling, panitia departemen pengemisan. Ya ndak apa-apa, ngemis akhirat. Justru panitia membantu kita, memudahkan kita, sambil kita bersolawat, sambil nunggu hujannya insya Allah reda sebentar lagi. Yuk, sambil bersedekah, sambil bersolawat, Bapak Ibu sing ikhlas betul-betul, monggo bareng-bareng maca solawat Jibril, dipandu sama grup solawat. Kok dibungkus wis terbangnya. Allahumma sholli ala Muhammad sallallahu ala Muhammad. Monggo panitianya keliling. Sallallahu alaihi wasallam. Sallallahu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ibu-ibu sareng-sareng sedaya jamaah bareng. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sholli ala Muhammad. Mudah-mudahan semuanya termasuk min ahlil Quran. Setidaknya kita terus dibimbing Allah untuk rajin baca Al-Quran. Orang yang rajin baca Al-Quran itu punya kedudukan yang bergengsi di sisi Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, inna lillahi ta'ala ahlan fil ard. Sesungguhnya Allah itu punya keluarga di bumi. Keluarga bukan dalam arti pertalian darah, tapi keluarga dalam arti majazi. Keluarga dalam arti diperhatikan, disayangi, dan sangat dicintai. Faman yarju liqa Allah falyukrim ahlahu. Siapa yang ingin berjumpa dengan Allah dalam keadaan diridhoi, maka hendaklah dia memuliakan keluarganya Allah. Mendengar ini, para sahabat heran dan bertanya, hal lillahi ahlun ya Rasulullah, apakah Allah punya keluarga wahai Rasulullah? Nabi menjawab, na'am lillahi ahlun. Ya, Allah punya keluarga. Man haula, siapa mereka? Ahlullah humul ladzina yaqra'una al-Qur'an ghuduwan wa 'ashiyya. Keluarga Allah itu adalah orang-orang yang rajin baca Al-Qur'an, orang-orang yang rajin baca Quran, orang-orang yang banyak baca Quran dianggap sebagai keluarga Allah. Orang-orang yang rajin baca Quran, banyak baca Quran, sangat diperhatikan Allah, disayangi Allah, dicintai Allah. Bahkan Nabi melanjutkan sabdanya dengan bersumpah, wallahi man akramahum akramahullah. Demi Allah, siapa saja yang memuliakan mereka, keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan dimuliakan oleh Allah. Waman ahanahum ahanahullah. Dan barang siapa yang merendahkan, meremehkan keluarga Allah, para pembaca Al-Quran, maka dia juga akan direndahkan, dia juga akan diremehkan oleh Allah. Berarti orang yang rajin baca Quran sangat diperhatikan Allah, sangat dicintai Allah, dimuliakan Allah. Sampai pun siapa saja yang memuliakan pembaca Al-Quran ikut jadi mulia. Siapa saja yang meremehkan para pembaca Al-Quran ikut jadi remeh. Pembaca Quran itu dekat sama Allah. Man arada ayyatakallama ma'allah falyaqra'il Qur'an. Nyun ngapunten nggih, rondo akeh dalile. Kuwatir dianggap ora iso ngaji. Soalnya iki wayahe rame mau ada wacana sertifikasi penceramah. Dadi nek ora entuk sertifikat, ora entuk ceramah, Gus. Sampeyan barang iso ngaji pora. Nek ora entuk sertifikat, ora entuk ceramah. Halo, halo. Siapa yang ingin bisa bercakap-cakap sama Allah, siapa yang ingin bisa omong-omongan sama Allah, baca Quran. Duh, baca Quran itu berarti omong-omongan kalian Gusti. Uang nang iso omong-omongan karo Gusti Allah, gaya banget, keren. Ngomong-ngomongan karo Gusti Allah. Maaf, sampean loh Bapak Ibu, baru bisa omong-omongan sama Pak Camat aja misalnya, udah bangga. Wah, aku tadi omong-omongan sama Pak Camat lumayan lama, ngono wis banggane ra karuan. Baru bisa omong-omongan sama Pak Lurah lo bangga. Aku tadi ketemu Lurah, omong-omongan. Baru bisa omong-omongan sama Ketua PCNO, banggane ra karuan, karena merasa dekat. Ngono lho, padahal PCNO ki apa?
jabatan ora jelas, arep nyalon bupati orang di duwe. Tuh, apalagi coba misal sampean bisa omong-omongan sama gubernur, wah malah bangga. Apalagi coba sampean bisa omong-omongan sama presiden, wah malah bangga. Lah ini langsung bukan hanya sekedar omong-omongan sama presiden, langsung sama Allah. Caranya baca Quran. Makanya ya ini jangan rame-rame. Orang yang ahli baca Quran itu sangat dekat dengan Allah karena dia sering omong-omongan sama Gusti. Orang dekat itu kan diantara tandanya sering omong-omongan. Mbok ra digatekke kok. Siapa yang paling dekat sama bupati? Ya yang sering omong-omongan sama bupati itu orang dekat. Yang paling sering omong-omongan sama gubernur, ya orang dekatnya gubernur. Yang sering omong-omongan sama presiden, ya orang dekatnya presiden. Yang sering omong-omongan sama Allah, berarti dia orang dekatnya Allah. Siapa? Orang yang rajin baca Quran. Mangkane wong sing ahli maca Quran iku benjing dina kiamat ndak usah bingung-bingung nyari alamat surga, ndak usah bingung, ndak usah sedih, nyantai. Baru bangkit dari alam kubur udah dapat notifikasi dan Sherlock. Plus dijemput panitia untuk dituntun menuju ke surga. Alhamdulillah. Ndak jalan sendiri ke surga, diantar panitia. Enak kan, kita nggak begitu pengalaman daerah sana. Lah ini ada panitia yang jemput, nggak mungkin kesasar. Berarti orang yang ahli baca Quran itu ada jaminan masuk surga. Iya, wong surganya yang kangen. Al jannatu mustaqatun ila arba'ati nafar. Surga itu kangen berat sama 4 kelompok manusia. Siapa saja? 1, talil Quran. Orang yang rajin baca Quran dikangeni surga. 2, wahafizil lisan. Orang yang pandai menjaga lesannya, omongannya itu manfaat, omongannya itu ngelegakne, tidak menyakiti orang, omongannya banyak zikirnya, pokoknya banyak ilmu, banyak hikmah, banyak manfaat. Halo. 3, wa mut'imil ji'an. Yang suka memberi makan, berarti orang yang dermawan. Wong lomo, lek wong pelit ora bakal iso mlebu swarga. Kabare iki aku ya diomongi wong. Di pintu surga itu ada tulisannya, sekali lagi iki ya kabare wae. Podo-podo belum kesana kok. Anti muharramatun alal bakhil wa ala mani'iz zakah wa ala dayyus. Ayo sok dibuktikan bareng-bareng, bener nggak ada tulisan kayak gitu? Halo. Di pintu surga itu ada tulisan anti muharramatun alal bakhil. Surga kamu haram ditempati orang bakhil, wong cetil, wong pelit. Makanya yang dikangeni surga tadi ketiga siapa? Yang suka memberi makan, artinya wong loman. Yang keempat, wasyaimina fi Ramadan. Orang-orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah ini yang sesuai dengan materi kita malam ini. Pertama, talil Quran. Orang-orang yang rajin baca Al-Quran. Makanya Masya Allah, harapan dan doa saya semoga ke depan TPQ Arina Manasikana ini berkembang menjadi madrasah Al-Quran, terus menjadi lembaga tahfidzil Quran. Jadi anak-anak bukan hanya belajar membaca, tapi menghafal Al-Quran. Setelah hafal juga menjadi pengamal Al-Quran. Demikian, udah jam 9 lewat 27 menit.
Bahkan tadi perjanjiannya panitia saya ngaji selesainya jam 21. Ini kan udah jam 9 lewat 27 menit. Nanti perjalanan saya ke Purwokerto kurang lebih masih 45 menit. Aku tahu kamu itu berat banget mau pisah sama aku. Tapi gimana sayang, kita dibatasi oleh waktu. Ya sebenarnya sih aku pengen berlama-lama sama kamu. Apa? Maaf ya, maaf banget, I love you. Insya Allah nanti lain waktu kita ketemu lagi. Pangapunten sing agung, pangapunten sing donga. Gus Ulil jenengan sing donga. Monggo Yai nyuwun berkah doaipun. Saestu kula nyuwun pangapunten, wafaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbu wa yardah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.